Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibadallah, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqim ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidah, segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, wabil khusus kepada segenap pimpinan pembimbing dari Majelis Ta'lim Nurul Mustafa yang kita cintai ini, dan teristimewanya untuk Al-Habibul Mahbub, guru yang sama kita cintai, orang muda yang sama kita muliakan, Al-Muhtaramul Mukarram Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, hafidhahullahu ta'ala wa arda. Famatana Allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada saudara-saudara beliau yang selalu dengan setia mendampingi beliau untuk terus mensiarkan Islam, untuk terus berdakwah, yaitu Al-Habib Abdullah, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Qasim min abna'il marhum Al-Habib Ja'far As-Saggaf. Kita doakan semuanya, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan istiqamah, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini secara sangat-sangat istimewa kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saudara, Majelis Nurul Mustafa ini merupakan majelis kebanggaan kita semua. Betul? Majelis semacam ini wajib untuk didukung oleh umat Islam. Siapapun wajib untuk mendukung majelis-majelis yang penuh keberkahan semacam ini, saudara. Karena itu kita sampaikan kepada Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, apapun tantangannya, tidak peduli ada yang mencerca,
ataupun ada yang hasud, iri dan dengki, Majelis Nurul Mustafa harus tetap maju untuk mensiarkan agama Allah. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Nurul Mustafa siap terus maju, siap terus berjuang, siap untuk bela Allah, siap untuk bela Rasul, siap untuk bela Islam. Takbir. Alhamdulillah. Kenapa di awal ceramah saya tekankan persoalan ini? Karena kemarin Nurul Mustafa dibicarakan yang aneh-aneh di televisi. Betul? Kita jangan terpengaruh. Namanya juga TV. Banyak tukang bohongnya, saudara. Jamaah Majelis Nurul Mustafa bukan pengacau. Betul? Jamaah Nurul Mustafa bukan pecundang. Betul? Jamaah Nurul Mustafa bukan pengganggu. Betul? Oh, ada yang protes Habib tapi jalanan macet. Kalau jalanan macet tanya polisi. Betul? Betul? Nurul Mustafa bikin acara udah izin polisi belum? Udah diizinin nggak? Terus kalau macet polisinya nggak ada. Yang salah Nurul Mustafa apa polisi? Tapi nggak apa-apa, itu namanya salah teknis. Mungkin polisinya lagi buka puasa, lupa ngatur lalu lintas. Betul? Jadi kita maklumin. Setuju? Makanya kita bangga di sini. Alhamdulillah, yaitu Bapak Badruddin Ja'far hadir bersama kita. Ternyata tidak benar kalau beliau ini dikatakan anti Nurul Mustafa. Tidak. Beliau cinta Nurul Mustafa, beliau hadir bersama kita di Nurul Mustafa, dan insya Allah beliau akan terus mendukung Majelis Nurul Mustafa selamanya. Insya Allah. Maka itu saya tanya sekali, Nurul Mustafa siap maju terus? Siap berjuang terus? Takbir. Jadi soal macet lalu lintas itu cuman soal teknis. Tinggal diatur aja ke depan bagaimana supaya nggak macet. Begitu doang, betul? Soal macet aja rame. TV yang rame, oh ini bagaimana? Ini bagaimana? Wah kalau gitu Nurul Mustafa dilarang saja. Pala lu bomian. Oh, enak aja ngelarang majelis taklim. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Para tokoh pakai ngasih pendapat dia ya. Menurut saya, unyil. Udah ngaji nggak pernah pakai mau nilai lagi. Udah Nurul Mustafa jalan terus, betul? Maka itu jangan khawatir. Front Pembela Islam yang saya pimpin akan terus mendukung Nurul Mustafa melaksanakan majelisnya setiap saat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita doakan agar Habib Hasan bin Ja'far panjang umur, sehat walafiat, tahan banting, istiqomah, maju terus, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi ini jamaah Nurul Mustafa terus jangan bergeser, jangan gara-gara banyak di TV terus takut ngaji. Nggak ada, berani kita ngaji terus, setuju? Setuju? Nah, jadi bapak ibu nggak usah kaget, FPI pengalaman digebukin di TV. Betul? Tiap hari. Habib Hasan baru sekali digebuk. Nah, makanya kan saya pernah bilang, bukan yang keras saja yang digebuk, yang lembek lama-lama digebuk juga. Lembek digebuk, keras digebuk, mendingan keras. Betul? Ya maksudnya keras bukan keras kacak-kacak, keras pegang prinsip. Insya Allah. Pokoknya jangan khawatir, ibu-ibu tetap ngaji, Bu ya. Anak muda tetap ngaji, betul? Urusan berita TV nggak usah mau tahu, betul? Itu udah banyak bohongnya, betul? Saya mau tanya sekali lagi, jamaah Majelis Nurul Mustafa pengacau bukan? Pengganggu bukan? Kriminal bukan? Penjahat bukan? Bajingan bukan? Takbir! Nurul Mustafa mau disalahin koruptor, mau ditangkepin. Betul? Setuju tangkap koruptor? Takbir! Tapi
jangan cerita koruptor dulu. Akhirnya ntar ceramah langsung gigi 9 lagi. Kita kalau naik mobil gigi 1 dulu ya. Gigi 1 naik gigi 2, gigi 2, gigi 3, baru gigi 9 dulu. Nah, saudara, pada malam yang berbahagia ini saya ingin ingatkan semua tentang firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Saudara, ayat ini begitu indah. Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah ya'muru bil adli, memerintah, menyuruh dengan keadilan, wal ihsan, dan dengan kebaikan, wa ita'idil qurba, dan dengan berbuat baik, mendatangi, menyantuni para kerabat, wa yanha, dan Allah melarang, anil fahsya, daripada perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar, wal baghi, dan kedurhakaan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Yang kedua berbuat baik dan suka menyantuni kerabat. Dan Allah melarang kita berbuat keji dan munkar serta berbuat durhaka. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu Allah menganjurkan kepada kamu semua, memberikan pelajaran. Allah memberikan nasihat yang luar biasa untuk kita, supaya kenapa? La'allakum tadhakkarun, supaya kamu sekalian senantiasa ingat kepada Allah, mau tunduk dan patuh kepada hukum Allah, insya Allah. Nah, dalam ayat ini kalau kita mau bahas Pak Bu ya, ini sangat panjang. Tapi satu bagian saja yang saya mau bahas, soal keadilan. Saudara, salah satu nama Allah adalah Al-Adlu. Apa artinya? Maha Adil. Jawab semua, siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Suci? Siapa yang Maha Mulia? Siapa yang Maha Agung? Siapa yang Maha Besar? Takbir. Salah satu nama Allah adalah Al-Adlu, Maha Adil. Nah, Allah yang Maha Adil itu memerintahkan kita hamba-hambanya untuk selalu berbuat adil. Dalam ayat lain Allah menyatakan, faqala ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kamu sekalian, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Adil ini penting, saudara. Adil ini merupakan tonggak kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? Sab'atun yudhilluhumullahu bidhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Apa kata Nabi? Ada 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah dengan naungannya Allah, yang mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, saudara. Siapa yang dilindungi oleh Allah? Yang pertama adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Berarti jadi pemimpin yang adil enak tidak? Bagus tidak? Bahagia tidak? Keadilan luar biasa. Nah, saudara, karena
Anak Nabi adalah uswatun hasanah. Maka kalau bicara keadilan, contoh yang terbaik buat kita soal keadilan adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya yang hadir, mau tahu adilnya Nabi? Mau tahu adilnya Nabi? Betul? Perhatikan baik-baik saudara. Suatu hari Pak Bu, ada seorang wanita dari anak suku Quraisy, yaitu suku Makhzum. Dia mencuri. Ini suku yang mulia, suku yang terhormat, keluarga yang terpandang. Mencuri. Begitu mencuri tertangkap, diadili oleh Nabi. Terbukti. Setelah terbukti divonis oleh Nabi sesuai dengan hukum Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Ini ayat Al-Quran. Nabi kita tunduk patuh kepada Allah. Maka divonis oleh Nabi, perempuan itu harus dipotong tangannya. Nah kemudian apa yang terjadi? Ada segelintir sahabat agak sedikit resah saudara, galau hatinya. Kenapa? Bukan tidak setuju dengan hukum Allah dan Rasul, bukan. Cuma segelintir sahabat ini berharap mungkin ada solusi lain. Kira-kira ada jalan atau tidak supaya perempuan tersebut boleh dihukum tapi jangan dipotong tangan. Sahabat ini mau tahu hukum potong tangan ini harga mati atau bukan. Maka itu mereka resah, bikin rapat darurat. Singkat cerita, apa keputusan rapat? Kita mesti kirim utusan untuk menghadap Nabi. Sampaikan kepada Nabi, ada gak hukum lain? Jangan dipotong perempuan ini tangannya. Setuju, sepakat, kirim utusan. Siapa utusan yang dikirim? Yang dikirim adalah Sayyidina Usama ibn Sayyidina Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Siapa Usama? Usama ini anaknya Zaid. Siapa Zaid? Zaid itu anak angkat Nabi yang disayang Nabi, saudara. Makanya Usama dianggap seperti cucu sendiri. Nah karena Usama dekat dengan Nabi, diharapkan bisa melobi Nabi supaya perempuan tadi ada dispensasi. Kira-kira jelas tidak? Lanjut. Datang Usama ke rumah Nabi, saudara. Begitu datang apa dia bilang? Begitu ketuk pintu, ucapkan salam, Nabi sambut dengan wajah cerah, cemerlang, senang, girang. Nabi senang, bahagia. Cucu angkatnya datang, saudara. Begitu sudah basa-basi cerita, melepas kerinduan, mulailah Usama secara hati-hati menyampaikan maksud kedatangannya. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang diutus oleh segelintir sahabat yang ingin minta keringanan hukum bagi perempuan yang divonis potong tangan, ya Rasulullah. Ini perempuan dari keluarga mulia, keluarga terhormat. Andai kata ada hukum lain, alangkah indahnya kalau dia dibebaskan dari hukuman potong tangan. Saudara, bicaranya sopan, santun, lemah lembut. Begitu Nabi dengar maksud kedatangannya tadi, saudara, wajah Nabi yang cerah berubah, saudara. Wajah Nabi yang tadinya cemerlang berubah jadi merah. Yang tadinya bibir Nabi senyum menjadi hilang senyumnya. Lalu apa Nabi katakan kepada Usama? Ya Usama, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, dihancurkan oleh Allah karena persoalan seperti ini. Idza saraka syarif tarakuhu
Kalau di tengah-tengah mereka ada orang terhormat, orang terpandang, orang besar mencuri, dibiarkan dilepas, tidak dihukum. Wa idza saraka fikimut dhaif. Tapi kalau ada orang miskin yang mencuri, ada wong cilik yang mencuri, ada rakyat jelata yang mencuri, yuqamu alaihil had, dihukum dengan berat. Kata Nabi, gara-gara begitu tuh, kalau orang kecil mencuri, potong tangannya. Kalau orang besar mencuri, biarkan saja. Gara-gara begitu, saudara, kata Nabi, apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Akhirnya Nabi bersumpah, waimullah, hei Usamah, waimullah, aku bersumpah demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, andai kata putriku, jantung hatiku, Fatimah mencuri, laqatatu yadaha, niscaya pasti aku potong tangannya. Masya Allah. Saudara, hadis ini bukan untuk merendahkan Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Justru hadis ini menunjukkan ketinggian kedudukan Fatimah Zahra. Artinya Nabi kasih tahu Usama, kau bela itu perempuan karena kau pandang mulia. Usama, putriku lebih mulia dari dia. Putriku lebih terhormat dari dia. Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan-perempuan semesta alam. Putriku perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling terhormat, perempuan yang paling tinggi kedudukannya. Walaupun tinggi, coba-coba mencuri, ku potong tangannya. Artinya, Nabi tegur keras Usama, saudara. Jangankan perempuan itu, anakku saja yang begitu mulia, kalau mencuri aku potong tangan, apalagi dia. Masya Allah. Saya tanya semua yang hadir, kalau begitu Nabi tegas tidak? Adil tidak? Arif tidak? Takbir. Lihat saudara, kita dapat pelajaran soal keadilan Nabi, ketegasan Nabi. Tapi pada saat yang sama, kita dapat pelajaran hukum Allah nggak boleh ditawar, saudara. Ditawar aja nggak boleh, apalagi ditolak. Betul. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, dukung hukum Allah tidak? Kalau hukum Allah diberlakukan di Indonesia, setuju tidak? Betul. Takbir. Nggak boleh kita tolak hukum Allah. Lihat, sahabat datang nawar, Nabi marah. Zaman sekarang ada orang, cucu Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, mau nolak hukum Allah. Unyil. Betul. Ya, ada ngaku-ngaku kiai tapi nggak setuju hukum Allah, Kiai Bagong. Ada yang namanya Habib, namanya kiai, mesti dukung hukum Allah, betul? Saya mau tanya semua, Nurul Mustafa cinta kepada Allah tidak? Cinta kepada Nabi tidak? Siap dukung hukum Allah? Siap dukung hukum Nabi? Tadi kita sudah dengar cerita, Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi begitu marah Nabi, saudara. Akhirnya perempuan tersebut tetap dipotong tangan. Sekali lagi, Nabi adil tidak? Nah, kalau zaman sekarang pemimpin model begitu, mau gak? Mau gak? Kita pengen begitu. Ini yang terjadi di negeri kita, ada perempuan nenek-nenek namanya Pominah. Nyolong coklat 2 biji. Saudara, diadilin. Gesit banget tuh hakim ngadilin. Ada Babalim, ada Babaliong, ada Bababah, pada lari ke Singapura, nggak diuber-uber. Betul? Betul? Ini dia nih saudara. Ada lagi orang korupsi namanya si Udin. Lari sampai ke Kolombia diuber, saudara. Ya bagus, kita bangga, betul? Si Udin ditangkap di Kolombia, bagus tidak? Bagus tidak? Ya, cuman kita minta, kalau si Udin lari ke Kolombia lu bisa tangkap, kenapa jadi Babalim ke Singapura lu nggak bisa tangkap? Betul? Saya tanya, kalau koruptor semua ditangkap, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau saya ajak umat Islam perang lawan koruptor, setuju? Koruptor gantung di Monas. Setuju? Setuju? Takbir. Luar biasa Nurul Mustafa.
Kalau udah begini nih, luar biasa. Setiap bulan bikin tablik di Monas sekali-kali, ujungnya ada acara gantung koruptor. Amin. Ntar yang ngerek Kapolda. Kan cakep. Yang nyediain tambangnya gubernur. Yang penting gubernurnya Kapoldanya bersih, betul? Iya, ada begitu. Masya Allah, yang baca doa hukum matinya Habib Hasan. Yang amin Jamaah Nurul Mustafa. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan Indonesia biar tegak keadilan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jujur saya mau tanya, Nabi adil tidak? Tegas tidak? Itulah salah satu sebabnya kenapa zaman Nabi berkah, saudara. Orang nggak berani mencuri, jangankan korupsi, mencuri. Mencuri seekor kambing saja tangan dipotong, apalagi korupsi miliar-miliaran. Jadi hukum Islam itu, saudara, jangan dilihat, oh hukum Islam potong tangan kejam, tunggu dulu. Ada lagi orang liberal, apa dia ngomong di TV? Hukum Islam kalau diterapkan di Indonesia, nanti orang miskin tangannya putus semua. Sebab orang miskin banyak maling. Terus apa lagi dia bilang? Kalau hukum potong tangan diterapkan di Indonesia, nanti di Indonesia banyak orang cacat dong. Wow. Emang orang liberal ini ada keterbelakangan intelektual. Lu paham nggak? Maksudnya terbelakang intelektual, goblok. Saya bisa buktikan, kalau hukum Islam diterapkan di Indonesia, pencuri dipotong tangan, bukan orang Indonesia banyak cacat, justru jadi pada nggak berani nyolong. Betul? Kalau sudah nggak nyolong, nggak ada yang dipotong tangannya. Betul? Begitu cara berpikirnya. Ini mikirnya lain lagi. Dia bilang apa? Ntar orang miskin dipotong tangan. Bukan orang miskin dulu, koruptor dulu yang dipotong tangan. Betul? Betul? Saya mau cerita, saudara. Mau dengar cerita Sayyidina Umar tidak? Betul? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, saudara. Dulu di zaman Sayyidina Umar ada orang kaya kecurian. Lapor ke Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman, saya kecurian. Kata Sayyidina Umar, kau tahu siapa pencurinya? Orang ini mengatakan, saya tahu. Kau punya bukti dan saksi? Ada. Siapa? Yang mencuri tetangga saya. Oh, kalau gitu bagus. Kau yakin dengan saksi bukti dia tunjukkan? Akhirnya kirim pengawal, tetangganya diambil, dibawa ke Sayyidina Umar, saudara. Begitu dibawa, sang tetangga ini ditegur oleh Sayyidina Umar. Kau kenal ini siapa? Si tetangga ini mengatakan, betul, dia tetangga di sebelah rumah saya. Nah, kau perlu tahu, orang ini datang melapor, menuduh kamu mencuri di rumah dia. Apa kamu terima itu tuduhan? Orang ini diam sejenak. Kemudian apa dia bilang? Wahai Amirul Mukminin, betul, saya mencuri di rumah dia. Jujur, saudara. Ini namanya maling jujur. Maling jujur. Bukan kayak pejabat sekarang udah korupsi nggak ngaku lagi. Jujur gak? Jujur. Kemudian Sayyidina Umar tanya, saudara, apa kau tahu mencuri itu haram? Kalau dia jawab nggak tahu, dia nggak dihukum. Karena orang yang nggak tahu nggak boleh dihukum. Orang yang nggak tahu mesti dikasih. Orang ini menjawab, saya tahu Amirul Mukminin, mencuri itu haram. Bagus. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, saya mau tanya sama kamu, kamu tahu nggak kalau mencuri itu kan hukumnya berat? Kalau orang ini menjawab tidak tahu, tidak dipotong tangannya, saudara. Ternyata apa dia jawab? Naam ya Amirul Mukminin. Ya, saya tahu Amirul Mukminin. Hukumnya berat, potong tangan. Bagus, kata Sayyidina Umar. Kau tahu mencuri haram. Kau tahu hukumnya berat, dipotong tangan. Lalu kenapa kau mencuri? Sayyidina Umar nggak main potong tangan, ditanya dulu, kenapa?
Aku lihat kau orang jujur, kau ngaku, kau tidak mempersulit pemeriksaan. Ditanya mencuri, ya mencuri. Ditanya tahu hukum, tahu hukum. Ditanya tahu itu hukuman berat, kamu tahu. Kamu ini jujur. Lalu kenapa kamu mencuri? Dia nunduk, saudara. Apa dia bilang? Amirul Mukminin, sebetulnya saya malu untuk menyampaikannya. Tapi karena ini sidang, saya tidak boleh dusta. Saya harus cerita apa adanya. Baik, kata Sayyidina Umar, kau ceritakan. Akhirnya dia katakan, begini Amirul Mukminin. Sudah 3 hari 3 malam, keluargaku tidak makan, tidak minum. Aku ini orang miskin. Aku cari kerja tidak dapat ya Amirul Mukminin. Aku minta bantuan, gak ada yang bantu. Aku cari pinjaman, gak ada yang minjemin. Aku ngemis, gak ada yang beri. Aku datang ke rumah dia, ya Amirul Mukminin, ini tetanggaku, dia kaya raya Amirul Mukminin. Aku minta bantuan. Aku minta pinjaman. Bahkan aku siap untuk disuruh apa aja aku kerja, asal anak istriku makan. Dia tidak bantu aku Amirul Mukminin. Di malam itu aku sudah tidak kuat mendengar bayiku menangis. Istriku sudah tidak ada susunya. Aku lihat aku punya istri. Jangankan susu, air pun dia tidak punya. Makanan tidak ada. Aku nggak kuat melihat anak istriku sekarat. Aku masuk ke gudang dia Amirul Mukminin. Aku ambil gandum. Aku ambil susu. Dari kambing, dari ternak yang dia miliki. Hanya untuk menyelamatkan anak dan istriku. Saudara, Sayyidina Umar berhenti sejenak. Meneteskan air mata. Umar tanya kepada yang lapor tadi. Apa betul tetanggamu ini miskin? Dia ngangguk. Betul Amirul Mukminin. Apa betul dia datang kepada engkau? Minta pinjaman kau nggak kasih? Betul Amirul Mukminin. Minta bantuan kau nggak kasih? Betul Amirul Mukminin. Minta kerjaan apa aja supaya kau berikan dia sedikit makan, kau tidak kasih juga? Betul ya Amirul Mukminin. Marah Sayyidina Umar, saudara. Apa kata Sayyidina Umar? Hei orang kaya, apa betul kau kaya raya seperti yang dia bilang? Orang ini menganggukkan kepala. Hei orang kaya, wallahi demi Allah, kalau besok tetanggamu ini sampai kelaparan lagi, sampai mencuri lagi di kau punya rumah, bukan tangan dia yang aku potong, tapi tangan kau, hei orang kaya, bakhil, pelit, kikir yang akan aku potong. Tapi kita disempurnakan oleh Allah. Dan semoga tidaklah Ramadan pergi meninggalkan kita, kecuali Allah mengampuni semua dosa kita. Tidaklah Idul Fitri datang kepada kita, kecuali kita bagaikan kertas yang bening, yang bersih. Tiada noda dosa, noda maksiat yang kita dapatkan. Ya Allah, ya Rabb, ampuni semua dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan kelalaian kami tidak mengisi bulan Ramadan dengan iman dan takwa. Maafkan kami kalau kami tidak serius mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah dalam taat kepada Engkau, dalam ibadah hanya untuk Engkau. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami. Selamatkanlah seluruh masyarakat, tetangga, bangsa dan negara kami. Jauhkanlah segala bencana dari kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, berilah keselamatan pada kami semua ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Thailand. Allahumma ansuril mujahidina fi Filipina. Allahumma ansuril mujahidina fi Afghanistan. Allahumma ansuril mujahidina fi Kashmir. Allahumma ansuril mujahidina fil Iraq. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma harriril masjid al-aqsa min yadil yahudi wan nasara. Allahumma tahhiril masjid al-aqsa min rijzil yahudi wan nasara. Allahumma raj'il masjid al-aqsa ila aidil muslimin.
ya qawiyyu ya matin, innaka anta khairun nasirin. Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, fabarik li ulama'iha wa habaibiha wa umaraiha wa ra'iyatiha minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'al biladana hadhihi bilada Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah waniyatan ma'muratan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Dan kita mohon kepada Allah semua, ya Rabb, ya Allah, hancurkan semua aliran sesat di republik ini, Saudara. Hancurkan semua aliran sesat di negeri ini. Ya Allah, beri taufik dan hidayah-Mu untuk Bapak Presiden kami. Berikan beliau keberanian, ya Allah, agar beliau berani untuk membubarkan semua aliran sesat, membubarkan Ahmadiyah, melarang liberal. Berikan Presiden kami kekuatan kemampuan untuk membela agama-Mu. Berikan Presiden kami kekuatan untuk melawan segala bentuk korupsi. Berikan kekuatan kepada Presiden kami untuk menyelamatkan negeri dari segala kemungkaran dan kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon kepada Engkau untuk Bapak Gubernur kami di DKI ini, berikan kekuatan, berikan taufik dan hidayah, berikan keberanian untuk melarang Ahmadiyah di wilayah DKI Jakarta. Berikan kekuatan untuk melarang semua aliran sesat di DKI Jakarta. Dan berikan sifat rahmah dalam dirinya, agar sayang cinta kepada fuqara, kepada masakin, kepada orang-orang lemah. Dan ya Allah, berikan taufik dan hidayah-Mu kepada Bapak Gubernur kami, agar beliau menjadikan Jakarta sebagai Madinatan Thayyibah, Madinatan Salihah, Madinatan Mubarakah. Ya Allah, hancurkanlah para koruptor. Allahumma ya Rabb, hancurkanlah korupsi. Ya Allah, selamatkanlah negeri. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi baca suratul Fatihah secara khusus untuk Nurul Mustafa, agar majlis ini dijadikan oleh Allah majlisan thayyiban, majlisan salihan, majlisan mubarakan, agar Allah selamatkan Nurul Mustafa dari musuh-musuhnya, dari mereka yang iri dan dengki, dari mereka yang hasud ingin menghancurkan. Kita mohon kepada Allah agar Nurul Mustafa di bawah pimpinan Habib Hasan bin Ja'far As-Segar, yang dibantu oleh saudara-saudaranya Habib Qasim, Habib Mustafa, dan Habib Abdullah bin Hasan bin Ja'far As-Segar, kita doakan agar mereka bersaudara ini semua senantiasa disatukan dalam iman, disatukan dalam takwa, disatukan, diberikan kekuatan. Nurul Mustafa menjadi majlisan mubarakan. Bismillahil Fatihah. Baik, sekali lagi. Korupsi, kompak korupsi, koruptor, Ahmadiyah, liberal, takbir. Jadi kalau Bapak Presiden membubarkan Ahmadiyah, setuju tidak? Dukung tidak? Kalau Bapak Gubernur melarang Ahmadiyah di DKI Jakarta, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Tapi kalau beliau tidak mau melarang, tidak mau membubarkan Ahmadiyah, berarti mereka tidak mau memuliakan agama Allah. Hati-hati, nanti Allah tidak akan memuliakannya, bahkan Allah bisa membinasakannya. Betul? Siap bela agama Allah, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam. Takbir. Siap bela Nurul Mustafa, siap bela Majelis Taklim. Nurul Mustafa dengan FPI siap bersatu, siap berjuang bersama.
Jadi kalau ada yang mengganggu Nurul Mustafa, maka FPI tidak akan segan-segan untuk turun bela Nurul Mustafa agar tetap tegak di bumi Allah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap bersatu, siap berjuang. Alhamdulillah. Nah, itulah yang saya mau sampaikan, saudara. Akhirnya mari sama-sama kita kuatkan iman kita dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu dengan kalimat tauhid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdala ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.